Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan melafalkan alhamdulillahi rabbil alamin dan bersyukur kepada Allah, marilah di dalam kehidupan kita senantiasa kita mengingati Allah dalam keadaan sehat, berbaring maupun yang sakit, sehingga ketika kita mengingati Allah dalam kondisi sehat, berbaring maupun sakit, itu akan menjadi suatu wasilah, suatu jalan yang kelak akan menyelamatkan kita dan menjadi suatu jalan untuk kembali kepada Allah dalam kondisi tenang lagi, lapang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menggarisbawahi bahwa Allah menciptakan 12 bulan untuk kita. Dari ke-12 itu Allah meminta kita sebagai hambanya yang Allah panggil ins untuk tidak menganiaya diri kita sendiri. Apalagi di dalam 12 bulan itu ada bulan-bulan yang Allah sebut sebagai hurum, bulan-bulan yang mulia, bahwa 12 bulan itu sudah mulia, tapi Allah masih menggarisbawahi di 12 itu ada 4 bulan yang Allah menekankan lagi jangan menganiaya diri kita sendiri. Dan Allah juga menekankan untuk kita berbagi dan berbuat kebajikan. Bulan yang Allah sebut hurum atau bulan yang mulia itu salah satunya adalah bulan Rajab. Maka ketika kita melihat pada sisi untuk tidak melakukan atau menganiaya diri kita sendiri, sesungguhnya itu mencerminkan bahwa Allah sangat memberikan kasih sayangnya kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka apa yang dimaksud sebagai aniaya dan apa yang kemudian nanti akan saya hubungkan dengan yang kita namakan sebagai roja dan khauf. Di antara roja dan khauf, kita dibekali oleh Allah itu 12 bulan dan digarisbawahi pada 4 bulan, dan kita diberikan kesehatan, kemuliaan, bisa bernafas, bisa bersosialisasi
dengan lingkungan baik dari keluarga sampai ke masyarakat. Namun demikian, tidak jarang ditemui di antara kita justru menganiaya diri kita sendiri. Allah memberikan peluang waktu untuk kita bertakorup, kita mendekat, kita meminta dan bermunajat, tapi kita melakukan perbuatan maksiat. Allah memberikan waktu kita sangat longgar sekali untuk bisa sholat 5 waktu di masjid, tapi kita lebih memilih untuk tidak sholat berjamaah. Maka sesungguhnya itu adalah bentuk aniaya terhadap diri kita sendiri. Maka sebagai umat Islam, sebagai makhluk ciptaan Allah, kita harus memposisikan diri kita di antara roja dan khauf, di antara berharap dan rasa takut. Kenapa kita diminta untuk berharap? Karena sesungguhnya seluruh alam semesta raya itu dalam kendali Allah. Beliaulah yang maha kekal. Dialah yang maha kekal, yang menguasai alam, yang membangkitkan seluruh alam kelak di yaumul akhirah, termasuk ketika membangkitkan manusia. Semua dalam kendali dan kekuasaan Allah. Sehingga ketika kita memahami bahwa bahkan daun yang jatuh saja masih dalam kendali Allah, manusia yang nafas masih dalam kendali Allah, maka tidak ada kata lain untuk tidak berharap pada Sang yang mengendalikan seluruh alam semesta dan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara berharap dan rasa takut, berapa banyak hari ini orang kehilangan harapan. Allah berikan ujian. Ujian itu bisa sakit, bisa kekurangan rizki, tapi rasa keberharapan dan keberhantungan itu kemudian hilang akibat rasa takut, seolah-olah Allah tidak bisa hadir dan datang untuk memberikan suatu penyelesaian atas persoalan kita. Atau kemudian justru ada orang yang menganiaya diri mereka sendiri karena sudah tidak ada rasa takut, merasa sudah pendidikannya tinggi, merasa sudah ilmunya sangat banyak, merasa sudah hartanya yang Allah berikan pada dia atau harta yang dia miliki sudah melimpah ruah, sehingga tidak ada rasa takut lagi, sehingga hilanglah keimanan yang ada di dalam hati seorang manusia kepada Tuhannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita melihat burung yang terbang, sebagaimana kita melakukan aktivitas di dalam kehidupan sosial kita, kalau kita melihat burung yang terbang mengepakkan 2 sayapnya, yang satu sayap adalah rasa takut dan satu sayap lagi adalah rasa berharap, maka terbangnya sangat indah. Maka hidup, kalau kita cermati intisarinya nanti, kalau kita merebus telur dibelah menjadi 2, isinya adalah sabar dan syukur.
sekecil apapun, seberat apapun, ketika Allah menguji diri kita, akan ada rasa sabar dan syukur di dalam atau di antara rasa berharap dan takut. Sehingga ketika kita melihat Allah gambarkan bagi orang-orang yang mampu untuk berharap, Allah kasih suatu gambaran di dalam surat Wadduha. Ketika gelap tadi malam hampir 8 sampai 11 jam, kemudian kita akan menyongsong pagi ini yang sangat cerah, maka keberharapan itu ada. Bagi yang hari ini dirasakan sempit, kita bermunajat terus sambil beristighfar, kita meminta Allah, pasti Allah akan bukakan jalan untuk keindahan hidup kita. Jangan sampai kita ngelukro di dalam menghadapi kehidupan kita. Kemarin satu kelas kami, waktu kami menempuh pendidikan, kadang-kadang kita mau ngelukro rasanya. Kalau mau seminar sudah demam dulu. Tapi kembali lagi bahwa Allah memberikan kita suatu optimisme dan harapan agar senantiasa kita berharap, karena kemahaagungan Allah. Apalagi kalau kita melihat di dalam surat Al-Baqarah dan kita mentadaburi, melihat, mendalami makna ayat kursi, bagaimana kemahaagungan Allah di hadapan makhluk. Maka tidak ada kebergantungan lain kecuali yang maha menguasai seluruh alam raya, kecuali kita berharap pada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika Allah gambarkan di dalam surat Ad-Duha tentang optimisme dan harapan yang ada di dalam roja dan khauf, maka ketika kita melihat pohon mawar, tidak hanya melihat pada durinya saja, tapi kita melihat pada bentuk keindahan dan rasa wanginya. Maka tidaklah suatu hal itu sulit bagi Allah untuk mengubah kepada makhluknya yang menghadapi suatu persoalan, kemudian dibukakan pintu keberkahan itu kepadanya. Maka tatkala kita kehilangan optimisme di antara roja dan khauf, maka jangan-jangan kita kehilangan unsur Tuhan di dalam, unsur Allah di dalam hidup kita. Apalagi kalau kita sudah takut dengan makhluk. Wah, besok akan diuji oleh orang-orang ini sangat galak dan killer, sehingga psikologis kita jatuh. Wah, hari ini kita baru mendapati diri kita banyak hutang, seolah-olah tidak ada solusi, sehingga jatuhlah mental kita, seolah-olah Allah tidak akan memberi. Maka kalau Prof. Quraisyah mengatakan kehilangan optimisme berarti kehilangan unsur Tuhan di dalam dirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan kita suatu kunci keselamatan fiddin wa dunya hatal akhirah. Dengan cara apa? Keseimbangan hidup, hidup yang seimbang. Orang yang mampu menyeimbangkan dirinya, tidak berlebih-lebihan rasa
takut tidak berlebih-lebihan, dan di segala sisi tidak berlebih-lebihan, keberharapan hanya pada satu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam menapaki bahtera kehidupan, hatinya akan menjadi tenang, lagi lapang. Berapa hari ini yang kita selalu tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu karena kita sudah merasa mampu, sehingga tidak lagi berharap dan takut. Begitu tergelincir, seolah-olah sudah hilang semua, sehingga hilanglah unsur Tuhan Allah di dalam kehidupannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada jenjang berikutnya ketika rojak dan khauf diisi optimisme dan harapan adanya tujuan di dalam hidup kita untuk kembali dengan tenang, maka di dalam melakukan perjalanan itu selalu kita ikuti dengan muraqabah, bahwa di dalam menapaki harapan dan rasa takut ada pengawasan Allah di situ. Baik kita dalam kondisi sadar maupun tidak sadar, dalam kondisi akal kita diberikan kesehatan, Allah semua tahu itu. Bahkan yang ada di dalam batin kita. Maka kalau kita sudah berharap pasrah total, ya jangan dicampuri dengan unsur-unsur yang lain, sehingga gamanglah atau pudarlah rasa keyakinan kita pada zat yang menciptakan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, muraqabah. Kita kadang-kadang berpikir bahwa ketika kita sudah diberikan akal pikiran, seolah-olah Allah tidak ada di antara kita. Buktinya apa? Ketika seorang yang sudah disumpah jabatan, di atasnya ada kitab suci misalnya, tapi begitu dia duduk di kursi yang sangat empuk dan di depannya ada banyak bergelimangan harta, dia melakukan korupsi. Salah satu contohnya, dia kehilangan segalanya, kehilangan rasa takut dan keberharapan untuk di akhir hidupnya dapat hidup dengan tenang. Tiba-tiba ditingkatkanlah statusnya menjadi B21, dijemput dengan baju warna oranye. Orang-orang kemudian menjauh, dan hanya ada diri orang itu sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Saya mengamati peristiwa-peristiwa, salah satunya peristiwa yang menimpa salah seorang perempuan yang kemarin ditetapkan sebagai tersangka padahal dia tidak bersalah. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di pemberitaan nasional kita, dan wanita itu bercerita bagaimana di dalam penjara yang gelap akhirnya dia ketemu dengan konsep rojak dan khauf. Ketika rasa berharap dan rasa takut tidak mendapatkan ridha Allah, pertolongan Allah akan datang. Dan itu dibuktikan, statusnya sebagai tersangka dicabut setelah beliau mengalami hal yang tidak mengenakan itu. Ini adalah suatu hikmah pembelajaran bahwa kendali hidup kita, apalagi di dalam 4 bulan yang Allah sebut khauf, bulan yang mulia,
yang lebih ditekankan bulan yang mulia, bahwa 12 sudah mulia, tapi Allah masih garis bawahi ada Muharram, Zulhijjah, Dzulqa'dah dan Rajab. Marilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita bangun fondasi keluarga kita dengan selalu berharap dan memohon ampunan dari Allah, sehingga hidup kita akan tenang lagi, lapang, tidak serasa sempit, tidak serasa tertekan, tidak seolah-olah kita yang paling menderita, sehingga sabar dan syukur akan menjadi gongnya di dalam kehidupan kita, dan Allah jauhkan dari bala, musibah, mara bahaya. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa menjadikan suatu wasilah dan suatu refleksi bersama, bahwa saling mengingatkan dalam kebaikan untuk tidak menganiaya diri kita sendiri, baik dari kondisi yang sakit maupun sehat, dari lapang maupun sempit. Itu menjadi kewajiban kita. Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.